Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pertama-tama adalah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan karunia-Nya, limpahan nikmatnya kita bisa bertemu di studio yang insya Allah barokah ini. Salam dan salawat tidak lupa kita aturkan pada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya di Yaumil Qiyamah nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi yang berjudul tujuan diciptakannya manusia di muka bumi. Kita lihat surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Mama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan manusia, jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepadaku. Dari sini kita tahu bahwasanya manusia ataupun jin diciptakan oleh Allah tujuannya untuk beribadah. Dan bukan semata-mata hanya untuk sekedar kerja, makan, tidur, tapi untuk beribadah. Ibadah itu bisa kita bagi menjadi dua macam. Yang pertama, ibadah mahdhah, dan yang kedua, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang sudah ditentukan kadarnya, waktunya, dan pelaksanaannya. Dan itu tidak boleh kita rubah. Misalnya, sholat 5 waktu sudah tentukan waktunya, kapan dilaksanakan. Kita tidak boleh merubah di lain waktu yang telah ditentukan. Kalau kita sholat subuh itu waktunya sekitar jam 4:30 sampai jam 6, maka kita tidak boleh sholat di luar waktu itu, jam 6:30 misalnya, padahal kondisi kita sedang dalam keadaan sadar. Atau puasa di bulan Ramadan itu tentukan waktunya mulai 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Kalau kita berpuasa sebelum itu, maka itu bukan puasa Ramadan namanya. Atau kita berpuasa waktunya hanya sampai asar saja, maka tidak sah puasa kita. Jadi harus sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga haji ditentukan waktunya. Zakat juga demikian. Itu contoh dari ibadah mahdhah. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah. Ini segala aktivitas jasmani dan rohani kita itu bisa dikatakan ibadah ghairu mahdhah. Jadi misalnya kita beraktivitas dari pagi sampai sore, dari bangun tidur sampai menjelang malam, kalau kita niatan untuk ibadah kepada Allah, maka itu dihitung suatu ibadah. Kita berangkat ke sekolah jam 7 sampai sekolah. Dari rumah kita niatan untuk belajar, untuk mencari ilmu, melaksanakan perintah Allah, maka itu dihitung ibadah. Juga demikian kalau kita mau tidur, kita baca doa, maka itu kita bisa termasuk dalam kategori ibadah. Ketika ada sesuatu yang tidak kita inginkan, misalnya meninggal dunia, maka kita meninggal dunia dalam keadaan yang husnul khotimah, karena dalam kondisi beribadah. Yang pertama.
untuk beribadah pada Allah. Dan tujuan yang kedua adalah sebagai seorang khalifah. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi Allah berkata pada malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Tapi malaikat merespon hal itu dengan negatif. Karena malaikat tahu bahwa khalifah ini nanti pada akhirnya akan berbuat kerusakan, menumpahkan darah. Dan itu terbukti. Sekarang banyak penumpahan darah di mana-mana. Khalifah tugasnya adalah mengelola dan memanfaatkan semua di muka bumi dengan baik, dengan adil. Tapi pada kenyataannya banyak dari orang-orang yang diberi amanah itu dia berbuat tidak adil, sehingga muncul perusakan alam di mana-mana. Pemanfaatan lahan yang tidak terencana, penggunaan hutan untuk lahan-lahan yang tidak semestinya, itu mengakibatkan kerusakannya luar biasa, sehingga timbullah banjir yang efeknya banyak orang yang merasa dirugikan dengan menjadikan orang tersebut. Di samping itu, manusia juga harus mampu menjaga amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai seorang khalifah. Amanah dari Allah dan dari Rasulnya. Amanah itu kalau kita lalaikan, maka kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas yang kita lakukan. Dan itu kita tunjukkan pada Allah di hari nanti. Mungkin sekarang kita tidak akan merasakan akibat yang kita lakukan. Tapi nanti di hari akhir kita akan mendapat balasan dari semua yang kita lakukan. Jadi itu sedikit masalah yang biasa saya sampaikan tentang tujuan diciptakan manusia di muka bumi, yaitu sebagai seorang yang menghadap pada Allah, atau sebagai seorang hamba, dan sebagai seorang khalifah yang punya kewajiban untuk mengelola dan memanfaatkan alam ini dengan baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semua yang baik dari Allah dan yang buruk itu dari saya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.